Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Televa Rangga Pratama. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi CCNA Part 2, di mana untuk bab 3 static routing ya teman-teman. Di sini untuk yang materi pertama yaitu konsep routing. Di sini routing adalah menghubungkan network yang berbeda. Nah, untuk menghubungkan network yang berbeda itu kita membutuhkan router ya teman-teman. Ini misal PC1 IP-nya 10.10.10.10, sedangkan untuk PC yang ini IP-nya 20.20.20.20. Oke, di sini kita setting IP-nya terlebih dahulu di PC. Di bagian desktop terus IP konfigurasi. Ini kita isi IP-nya 10.10.10. Subnet masknya 255.255.0. Begitu juga PC yang sebelahnya tadi. Untuk default gateway-nya itu 10.10.10.1. Itu untuk router kita membutuhkan gateway agar bisa menghubungkan network yang berbeda. Dalam hal ini saya akan menggunakan IP-nya ini ya teman-teman. Oke, sebagai default gateway di FA0/0. Dan untuk FA0/1 itu nanti gateway-nya 20.20.1. Oke. Untuk yang PC ini IP-nya 20.20.20.20. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 20.20.1. Oke, di sini untuk yang selanjutnya itu kita akan konfigurasi di routernya ke mode CLI, bisa no saja. Kita mode enable, terus konfigurasi terminal. Oke, di sini kita masuk ke interface FA0/0. Terus kita nyalakan dengan shutdown. Terus kita masukkan IP address-nya. Yaitu 10.10.10.1, di mana ke default gateway tadi yang dimasukkan di PC yang sebelah kiri. Terus masukkan subnet masknya. Terus bisa exit. Terus juga kita masukkan yang interface FA0/1. Ini kita aktifkan no shutdown. Terus di sini kita masukkan IP address. Itu tadi default gateway-nya yang dimasukkan di PC yang sebelah kanan itu 20.20.1. Terus subnet masknya 255.255.0. Oke, di sini kita exit ya teman-teman. Oke, di sini kita coba cek to show IP router, IP root ya teman-teman. Oke, di sini 10.10.0.24 ini adalah masuk pada interface FA0/0. Terus di sini yang 20.20.1 itu masuknya ke interface FA0/1 ya teman-teman. Di sini router akan mengirim ke FA0/1 lalu dikirim ke PC2, akan merefine ke PC1 dan bertanya lagi ke router, apakah kamu tahu IP 10.10.10.24? Router akan menjawab bahwa IP 10.10.10.24 ada FA0/1. Nah, langsung dikirim ke PC1 ya teman-teman. Di sini ada C ya teman-teman, yang dimana connected. Oke, di sini berarti sudah selesai untuk konsep routingnya. Oke, di sini kita akan setup topologi dua router ya teman-teman. Oke, kita sambungkan terlebih dahulu. Kita memakai dua router terlebih dahulu. Oke,
Nah, di sini kita langsung saja konfigurasinya di router yang pertama. Untuk IP-nya itu yang ini ya teman-teman. Oke, untuk IP giga 0/0. IP giga 0/1 ya teman-teman, maaf. Oke. Ini kita masukkan interface range itu giga 0/0 sampai 1. Terus kita aktifkan shutdown. Terus kita masuk ke interface giga 0/0 dan masukkan IP address. IP addressnya 192.168.1.1, subnet busnya 255.0, terus exit. Habis exit kita ke interface giga yang 0/1. Kita masukkan IP add 19, IP-nya 10.10.10.10.10.10.1, terus subnet masknya 255.0, terus exit. Habis exit terus kita coba cek dosho IP root. Oke. Nah, di sini untuk giga yang 0/0 itu sudah connect, sedangkan tadi yang giga 0/1 itu belum ada ya teman-teman. Oke, ini karena belum disetting di router 2-nya. Kita setting IP terlebih dahulu di PC1 bagian desktop, terus IP konfigurasi. Di sini IP-nya 192.168.1.10. Terus untuk subnet busnya 255.255.0. Terus untuk default gateway-nya itu berarti yang 192.168.1.1 yang mana tadi kita masukkan di interface giga 0/0. Oke. Terus untuk yang selanjutnya kita akan langsung saja konfigurasi di router yang kedua. Router yang kedua di sini kita saja kita aktifkan, terus ada config global konfigurasi. Di sini kita masuk ke interface RA giga 01 sampai 1 ya teman-teman. 0 sampai 1. Sini kita aktifkan no shutdown. Terus kita exit. Untuk selanjutnya kita masuk ke interface giga 0/0. Terus kita masukkan IP address 192.168.2.1, subnet masknya 255.255.255.0. Terus kita bisa exit saja, exit di sini, terus dosho itu saja biar mudah. Dosho IP root, oke. Terus di sini kita akan coba mengkonfigurasi di IP PC-nya. Itu untuk IP-nya itu sebentar teman-teman. Kita ada yang lupa. Oke, di sini saya belum masukkan interface yang giga 0/1 ya teman-teman. Oke, kita masuk yaitu ke interface giga 0/1. Giga 0/1, terus kita masukkan IP add. IP-nya itu maaf di sini salah ya teman-teman. Untuk yang interface
giga 0/0 itu IP address-nya bukan yang ini ya teman. Kita keluar terlebih dahulu. Kita ulangi saja dari yang awal. 0/0 itu IP address-nya 10.10.10.2. Terus di sini subnet busnya 255.255.0. Oke. Terus di sini kita exit. Terus baru ke interface giga 0/1 yang dimana IP-nya yaitu 192.168.2.1. Subnet busnya 255.255.255.0. Terus bisa exit. Terus kita coba to show IP root. Oke, di sini maka sudah connect ya teman-teman yang di pas Ethernet ataupun di giga 0/1 ya teman-teman. Oke, sudah connect. Sini kita coba pasang IP di PC 2 yang dimana IP-nya 192.168.2.10. Sedangkan untuk subnet busnya 255.0. Terus untuk default gateway-nya berarti 192.168.2.1 ya teman-teman. Oke. Jadi untuk setup topologi router. Oke, untuk selanjutnya itu ada yang namanya konfigurasi static routing ya teman-teman. Dua router. Static routing memberitahu router bahwa untuk mengirim paket harus melewati jalur mana saja. Oke. Kita ke konfigurasi router 1. Terus di sini kita coba IP root, masukkan perananya IP root, terus masukkan IP tujuan. IP tujuannya di mana? IP tujuannya itu berarti yang ingin mengarah, saya kan ingin bersambung ke PC 2. PC 2 itu IP-nya 22.0 ya teman-teman, andaikanlah saja 2.0. Terus subnet busnya 255.0. Terus di sini jalurnya lewatnya mana? Ini lewatnya berarti IP jalur 10.10.2. Oke. Di sini juga kita coba untuk mengkonfigurasi di router 2-nya yaitu sama IP root. Terus IP tujuannya kan saya ingin ngeping agar dari PC 2 ke PC 1 bisa, yaitu tujuannya adalah IP PC 1 yang dimana IP-nya 192.168.1.0 ya teman-teman adalah. Terus subnet busnya. Terus lewat jalurnya mana? Lewat jalurnya itu berarti yang ini, yang 10.10.1 ya teman-teman. Oke. 10.10.10.1. Enter. Oke, mungkin itu untuk konfigurasi static routing ya teman-teman. Oke. Untuk itu kita akan nambah lagi satu router lagi menjadi 3, yaitu setup topologi 3 router. Sini kita hubungkan kabel terlebih dahulu. Oke, kita konfigurasikan di PC terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk konfigurasi di PC-nya itu IP-nya 192.168.3.10. Terus untuk subnet busnya 255.255.0. Dan untuk default gateway-nya adalah 192.168.3.1. Oke, kita konfigurasi di router 3.
Oke, untuk konfigurasinya yaitu masih sama, interface RA giga 0, 0 sampai 1. Terus kita aktifkan no shutdown, terus exit. Terus kita masuk ke interface giga 0/0. Terus di sini masukkan IP addressnya yaitu 20.20.20.2, subnet masknya 255.0. Terus di sini kita exit. Selanjutnya kita masuk ke interface giga 0/1. Masukkan IP address itu 192.168.3.1, sampai masnya 255.0. Terus kita bisa exit. Jadi terus kita coba IP route untuk static routing. Itu IP route-nya tujuannya 1. Berarti ini ke PC 2 ya teman-teman. Karena 192.168.2.0 merupakan IP PC 2. Terus subnet masknya 255.255.0. Terus untuk jalurnya lewatnya mana? Jalurnya lewatnya 20.20.1. Oke, ini bisa enter. Untuk selanjutnya kita konfigurasi di router 2. Nah, ini untuk 20.20.1 berarti jalurnya lewatnya sini. Tapi nanti kalau yang PC 2 ingin mengakses ke PC 3, berarti IP tujuannya adalah 3.0, terus nanti lewat jalurnya 20.2. Oke. Ini kita IP route saja. IP tujuannya 192.168.3.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Terus lewatnya adalah 20.20.20.2. Terus di enter. Terus di sini kita teman-teman bisa lakukan ping dari PC 2 ke PC 3. Oke. Kita akan coba juga di PC 1 ya teman-teman, agar mengakses atau bisa melakukan ping ke PC 3. Untuk IP tujuannya adalah IP yang 3.0 ini. Untuk jalurnya berarti lewatnya yang 10.2. Jalurnya 10.2 ya teman-teman. Oke, di sini 3.0. Oke. Jadi di sini semua PC sudah bisa melakukan antar ping. Oke. Untuk selanjutnya setup topologi VLAN. Tambahkan satu switch. Kita tambahkan satu switch. Di sini belum ada teman-teman, mungkin di sini berarti belum dinyalakan ya teman-teman. Oke, tidak apa-apa, kita langsung saja ke lanjut materi selanjutnya. Nantinya teman-teman bisa menyalakan setiap router ini dengan no shutdown. Oke, kita langsung fokus saja ke sini. Nah, untuk VLAN, setup topologi VLAN di sini kita bisa tarik saja. Untuk VLAN 10 IP-nya 172.168.1.1. Untuk VLAN kedua atau VLAN 20 itu IP-nya berikut 172.168.2.1. Oke, kita langsung saja masuk ke switch-nya. Di sini di switch kita aktifkan terlebih dahulu conf t, terus kita buat VLAN 10.
exit, terus buat VLAN 20, terus exit, terus kita ke interface range FA 0, 2 sampai 3. Terus switch port mode terang, mode akses ya teman-teman. Port mode akses. Oke, di sini bukan switch port mode akses tapi switch akses VLAN 10 ya teman-teman. Terus VLAN 10. Oke. Di sini selanjutnya kita bisa exit saja. Exit. Terus kita masuk ke interface RAFA0 berarti 4 sampai 5 untuk VLAN yang 20. Terus switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 20. Oke, di sini kita akan exit terus kita masuk ke interface yang 2 sampai 3 tadi belum di mode akses. Oke, sudah. Terus kita ke router 3 ya teman-teman. Konfigurasi di router 3 di CLI. Ini kita exit. Terus kita ke interface 3.0/2. Terus no shutdown. Terus exit. Terus kita masuk ke interface 3.0/2.10 ya teman-teman, VLAN 10. Terus kita di encapsulation .1key 10. Terus IP add 172.168.1.1. Slot subnet pasnya 255.255.255.0. Terus bisa exit. Terus interface giga 0/22.20 teman-teman, VLAN 20. Terus ini encapsulation .1key 20. Terus IP add 172.168.2.1. Subnet masnya 255.0. Oke, di sini kita tinggal masukkan IP PC-nya ya teman-teman. Oke. Ini untuk kita ke VLAN 10 terlebih dahulu. VLAN 20. VLAN 20 itu IP-nya adalah 172.168.2.2. Subnet masnya 255.0. Terus untuk default gateway-nya 172.168.2.1. Oke. Terus kita ke VLAN yang 20, VLAN 10 di PC 5. Itu IP-nya 172.168.1.2. Untuk subnet masnya 255.0. Default gateway-nya berarti 1.1. Oke, selesai. Untuk materi selanjutnya konfigurasi static routing VLAN ya teman-teman. Kita buat switch ini ke mode terang. Sini kita interface FA 0/1, terus switch port
mode terang. Oke, terus ini kita ke router 2-nya membuat jalur IP route 172.168.1.0, subnet masnya 255.255.255.0. Tadi ini IP tujuan, terus ini jalurnya berarti melewati jalur 20.20.2. Terus kita buat lagi yang ke VLAN 20. Oke, terus kita ke router 1. Kita buat IP route untuk jalurnya IP tujuannya 172.168.1.10, subnet masnya 255.255.0, terus IP jalurnya 10.10.10.2. Terus kita buat satu lagi yang VLAN 20. Oke, di sini untuk materinya sudah selesai. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.